Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang Ad-Darsu Al-Hadi Asyara. Kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-11, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Menyambung huruf-huruf hijaiyah. Insyaallah kita akan membahas beberapa langkah untuk menyambung huruf-huruf hijaiyah. Langkah yang pertama yaitu kita kenali kepalanya, kemudian kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya. Jadi, perhatikanlah huruf-huruf berikut ini dan perhatikan pula kepalanya. Jadi setiap huruf mempunyai kepala, sebelah sini dan di sini. Antum semua perhatikan, ketika disambung baik di awal ataupun di akhir, yang berubah adalah bentuk kepalanya atau yang tetap adalah bentuk dari kepalanya. Contoh, kata syafiqu. Semuanya hurufnya terlihat, kepalanya terlihat semua. Khosyafa, khosyafa. Terlihat semua kepalanya. Kosofa, kosofa. Jadi tidak ada perbedaan dalam penyambungan. Kemudian langkah yang kedua, di sebelah kanan oke, yang sebelah kiri no. Maksudnya adalah huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Huruf yang kita maksud ada 6, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Contohnya adalah khoroja. Antum perhatikan huruf ro, ketika disambung dia tidak mau menyambung ke huruf ja, jadi hanya dipisah saja. Sa'aso. Antum lihat alifnya tidak bersambung ke huruf sod, hanya menyambung ke huruf sin saja. Faroko. Lihat ro-nya hanya menyambung ke fa dan tidak bersambung ke huruf kof. Kemudian langkah yang ketiga adalah pindahkan titik kemudian diganti nama. Maksudnya adalah huruf-huruf yang mempunyai tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Huruf yang kita maksud ada 5, yaitu huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun, dan juga huruf ya. Contohnya, antum bisa lihat huruf ba, huruf ya, dan huruf sa ini yang berbeda hanya letak titiknya saja. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Letaknya titiknya di bawah, titiknya di bawah, titiknya di atas. Dan untuk penyambungannya hanya sama. Bentuknya sama. Hanya di huruf ya yang saja sedikit berbeda. Kemudian berikutnya adalah langkah yang keempat, beda tempat, beda bentuk. Nah, ini agak panjang pembahasannya, yaitu untuk huruf H. Di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Awal, tengah, akhir berbeda. Kemudian ketika bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini, huruf alif, dal, zal, ro, za, dan wawu, maka dia juga mempunyai bentuk sendiri. Nah, contohnya mari kita lihat bersama. Contohnya adalah H. Ini adalah H ketika dia di depan. Lihat, antum bisa lihat hurufnya seperti ini. Ketika dia di tengah, sahaja. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ketika dia di belakang, fakiha. Nah, akan menjadi seperti ini huruf H-nya. Dan ketika dia bersambung dengan huruf dal, maka akan menjadi H yang berbeda, seperti bulatan ya. Baik. Kemudian langkah yang kelima, menjadi mirip seperti huruf S.
Nah, ini berlaku di huruf kaf. Jadi huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip S. Dan bila di akhir kata akan kembali seperti semula. Contohnya adalah kutiba. Antum perhatikan kaf yang di awal. Nah, dia seperti huruf S. Membuatnya seperti huruf S. Sakata. Ketika di tengah juga sama. Seperti huruf S ya. Seperti huruf S. Kemudian hajaka. Ketika di akhir dia kembali ke bentuk awalnya. Kemudian langkah yang keenam menjadi mirip L. Jadi mirip seperti huruf L. Huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip seperti huruf L. Dan bila di akhir kata akan kembali seperti semula. Contohnya bisa antum perhatikan lam ketika di awal lazida. Dia akan seperti huruf L ya. Seperti huruf L. Lazida. Di tengah salaka. Nah, ini juga sama seperti huruf L. Salaka. Yang terakhir wasola ketika dia di akhir akan kembali seperti bentuk aslinya, seperti bentuk huruf lam. Kemudian langkah yang ketujuh adalah mirip kepala jeratan pancing. Kalau antum pernah lihat mata kail, nah ini bagian untuk mengikat talinya, itu seperti huruf mim. Huruf mim apabila ditulis di awal, di tengah, maupun di akhir akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing. Contohnya bagaimana? Contohnya, ketika dia berada di depan, antum bisa lihat malaka. Ketika di depan dia seperti ini. Ma. Kemudian kamala. Ketika di tengah dia bersambung dengan kedua huruf. Kamala. Seperti ini. Dan kadima. Nah, ketika di akhir dia juga bentuknya hampir mirip sama dengan contoh-contoh ketika dia di depan. Hanya saja dia ada tambahan di ekornya saja. Kemudian langkah yang ke-8 mirip seperti ombak. Nah, ini berlaku untuk huruf ain, huruf ghain. Nah, mereka ini punya bentuk yang sama. Dan apabila ditulis di tengah dan di akhir berubah mirip seperti dengan gulungan ombak. Contohnya seperti apa? Ketika dia di depan. Abasa. Ketika di depan, ainnya hanya diambil kepalanya saja. Begitupun huruf ghain. Hanya diambil kepalanya saja, hanya beda di titik. Kemudian ma'aka. Nah, ini seperti ombak ya. Kalau antum lihat ma'aka, seperti ombak yang di pantai, menggulung, ma'aka. Dan kalau di akhir waqa'a, huruf ainnya, nah, seperti ombak lagi tapi ekornya diikut sertakan. Jadi ada ekor di akhirnya. Dan bedanya ain dan ghain hanya ada di satu titik di atasnya. Kemudian langkah yang ke-8 ini adalah bentuknya tetap. Dan ini hanya berlaku untuk dua huruf, yaitu huruf to dan juga huruf zo. Mereka dimanapun tempatnya, kedua huruf ini tidak melakukan perubahan. Nah, contohnya, ketika dia berada di depan, toma'a misalnya. Antum perhatikan, to-nya seperti asalnya, tidak berubah, toma'a. Kemudian sotomu. Nah, sotomu, to-nya juga sama. Dia tidak mengalami perubahan. Gholadho, gholadho, dia juga sama. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan intinya ketika to dan zo yang membedakan adalah titiknya. Kalau zo ada titiknya, satu di atas. Kemudian kita bisa narik kesimpulan nih. Jadi semua huruf pada dasarnya itu bisa disambung dengan huruf yang setelahnya. Kecuali 6 huruf saja, yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf za, dan juga huruf wawu. Nah, silahkan antum bisa dipraktekkan di rumah dan dihafalkan kembali huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatian antum. Mari kita latihan bersama untuk menulis huruf hijaiyah. Dan jika masih ada yang sesuatu yang antum belum paham, silahkan ditanyakan di grup diskusi. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda akhiri. Wassalamualaikum